Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di dalam Light of Revival. Bahagia orang saleh. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, Saudara, di ayat 1 dikatakan kita adalah orang yang berbahagia kalau kita tidak mengikuti nasihat daripada orang fasik. Kita tidak mengikuti nasihat daripada orang-orang yang hidupnya masih sangat terikat dengan dunia. Misalnya apa? Misalnya mungkin ada orang yang pernah menawarkan kepada kita sebuah proyek yang bagus, tetapi dalam proyek ini kita harus suap ini, kita harus suap ke sini, kita harus suap ke sini, kita harus suap ke sini. Kita tahu itu tidak sesuai dengan etos Kristen, dan karena itu kita menolak. Dan kemudian banyak orang akan beranggapan, kamu bodoh, kamu sok suci, kamu aneh, kamu freak, kamu sok suci, sok rohani. Lihat sekarang hidupmu susah kan? Lihat sekarang hidupmu menderita kan? Coba pada waktu itu kamu mau kompromi sedikit saja dan ambil proyek itu. Pasti sekarang hidupmu tidak seperti itu. Tetapi sekarang kamu sok suci dan kamu miskin, kamu menderita. Dunia bisa berkata seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara. Dunia bisa mengejek kita, bisa menertawakan kita karena kita teguh berpegang kepada prinsip-prinsip Kristen, dan dunia bisa menertawakan. Dan bagian ini mengatakan kita berbahagia. Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita adalah orang yang berbahagia kalau kita tidak menuruti cara pikir nasihat daripada dunia. Tetapi ini juga, Bapak, Ibu, Saudara, salah satu hal yang kita bisa membuat kita melihat dan mengoreksi kembali hidup kita. Karena di sini Tuhan menjanjikan bahagia apabila kita tidak mengikuti nasihat daripada orang fasik. Kalau begitu, misalkan hidup kita tidak bahagia, hidup kita merasa kok menyedihkan sekali, mungkin kita perlu cek sekali lagi ya. Jangan sampai selama ini kita sudah terlalu banyak kompromi. Jangan sampai selama ini kita sudah terlalu banyak dengarkan cara pola pikir orang-orang dunia. Jangan sampai selama ini kita kompromi, kita ini, itu, kita ini, itu, kita ini, itu. Karena Tuhan menjanjikan hidup yang berbahagia kepada kita. Ayat yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kontras, Bapak, Ibu, Saudara, antara ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dikatakan jangan mengikuti nasihat orang fasik. Kalau begitu apa? Dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di sini dikatakan kesukaannya. Kesukaan bukan beban. Kesukaan bukan keseharian. Kesukaan bukan bukan tugas, bukan tanggung jawab, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Maka kita boleh cek, lihat kembali ke dalam diri kita, Bapak, Ibu, Saudara. Masih ada tidak kesukaan ketika kita baca Alkitab di pagi hari, di malam hari? Masih ada tidak kesukaan itu, sukacita itu? Ataukah dalam pembacaan kepada Alkitab kita lebih merasa, aduh, tugas lagi. Dan ketika kita baca Alkitab begitu, sudah mau sampai di bagian akhir, malah kita semakin senang. Oh, akhirnya tugas hari ini sudah selesai, dan saya bisa melakukan hal-hal lain yang saya sukai. Bapak, Ibu, Saudara, apakah masih ada sukacita, masih ada kesukaan ketika kita membaca dan merenungkan Taurat Tuhan? Kalau jawabannya tidak, kalau pembacaan Alkitab kita sudah kering, pembacaan Alkitab kita sudah membosankan, pembacaan Alkitab itu sudah terlalu menjadi rutinitas yang menjemukan, mungkin kita perlu kembali lagi melihat ke dalam diri kita, ada sesuatu yang salah di sana, Bapak, Ibu, Saudara. Ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menghasilkan buah pada musimnya. Ini berarti, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam spiritualitas Kristen ada yang namanya penantian, ada yang namanya ketekunan.
Kekristenan tidak bisa instan, tidak bisa jalan pintas, tidak bisa cepat-cepat. Ada yang namanya ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam dunia ini kita mau yang serba cepat ya, ini semakin cepat, itu semakin cepat, ada pengiriman yang satu hari sudah sampai, kecepatan internet sudah semakin cepat. Pokoknya kita berlomba-lomba semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin baik. Tetapi di dalam spiritualitas Kristen, Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan pintas seperti itu. Tidak ada cara untuk mencapai kematangan rohani selain pembacaan yang tekun, pembacaan yang teratur, pembacaan yang membosankan itu setiap hari. Hanya dengan itu satu-satunya cara kita bisa menghasilkan buah pada musimnya, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya menyetujui, saya percaya ayat ini ya Bapak Ibu Saudara. Karena apabila kita tekun merenungkan firman dan kemudian sudah menghasilkan buah, maka tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang akan mendukakan Allah. Tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang adalah dosa, tidak mungkin. Ketika kita merenungkan firman dan firman itu ada di dalam hati kita, maka kesukaan kita, apa yang kita lakukan pun pasti adalah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin tidak. Sehingga di ayat ini dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Agustinus berkata, cintailah Allah dan lakukanlah apa saja yang engkau sukai. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita dalam menjalani hari ini. Tuhan memberkati.